Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Mohon ketua kelas untuk bisa memimpin doa kepada Mas Andi. Tolong dipimpin doa teman-temannya. Ya, semoga dengan baca Al-Fatihah saja. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Terima kasih ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga kedepannya lancar dan pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk hari ini dan kedepannya. Baik, untuk melatih fokus ya, ini saya ada sedikit speaking ya. Speaking, kalau saya bilang tepuk satu, kalian tepuk satu kali gitu. Nah, kalau saya bilang tepuk dua kali. Kalau saya bilang tepuk tiga kali. Tapi kalau saya bilang cuma bilangan 2, sebut 2. Kalau saya bilang 3, sebut 3. Ayo kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, 1. Ada yang tepuk itu, ada yang tepuk. Saya bilang 1 gitu ya. Sekali lagi biar melatih fokus. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, 2. Oke, baik. Oke. Ya, tadi untuk melatih fokus karena kita siang hari ini ya, karena jadi konsentrasinya terpecah. Semoga dengan speaking tadi bisa melatih fokus kita lagi. Baik, sebelum saya masuki pembelajaran, saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Yang disebut nama mohon bilang hadir. Bu Atina. Bu Atina. Oh, hadir? Oh, sakit. Mbak hadir ya. Mas Andi? Hadir, alhamdulillah. Mbak Fatihah? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mas Ulin? Hadir, alhamdulillah. Jadi semuanya masuk semua. Semoga dengan hadirnya semua ini, tadi cuma satu yang izin ya, Mbak Atina, kita doakan semoga lekas sembuh. Amin Allahumma amin. Baik, anak-anak semuanya, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bab fikih. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang bab akhlak yang berjudul tentang jujur, amanah, dan adil ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bab fikih, yaitu tentang sholat gerhana. Pada kesempatan hari kali ini saya akan membahas tentang sholat gerhana. Mungkin dari teman-teman, dari anak-anak sudah mengetahui apa itu sholat gerhana, apa itu gerhana. Nah, ini ada pertanyaan, nanti yang saya sebut nama bisa dijawab gitu. Ya. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah melihat gerhana? Mas Ulin, mohon dijawab sebelum kita masuk pelajaran. Apakah Mas Ulin pernah melihat gerhana? Pernah ya. Pertanyaan kedua, apa sebenarnya gerhana itu? Mas Otong, tolong dijawab, gerhana. Tahu ya, lupa gerhana itu apa, Pak? Oh iya. Gerhana ya apa pemantik. Kemudian yang ketiga ini, apa yang dilakukan ketika terjadi gerhana? Mas Nurhuda, tahu enggak ini? Wah, saya Masya Allah, Maha Suci Allah, Subhanallah. Wah. Saya
melihat keagungan Allah. Walhamdulillah melihat keagungan Allah. Jadi dari pertanyaan ketiga ini sudah menunjukkan sebagian sudah mengetahui apa itu gerhana dan apa yang dilakukan ketika terjadi gerhana. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya tentang materi salat gerhana kita akan membahas tentang satu yang pertama yaitu pengertian, yang kedua hukumnya itu apa dan dasar dalilnya salat gerhana itu apa nanti, dan yang ketiga nanti ketentuan-ketentuannya bagaimana, dan yang keempat tata cara pelaksanaannya, dan yang terakhir hikmahnya. Nah anak-anak mohon diperhatikan, ini ada dua gambar. Nah, ada dua gambar di sini, ada gambar A dan gambar B. Kalau Mas Andi dari melihat gambar A itu proses terjadinya apa ya Mas Andi ya itu ya? Itu gerhana matahari. Oh iya betul, gerhana matahari. Mbak Fatihah, kalau untuk yang gambar B itu terjadi fenomena apa nih ini Bu? Tadi ini bulan ya. Iya bulan betul ya, Pak, ya? sekali, yaitu gerhana bulan. Jadi dari gambar kedua itu bisa disimpulkan bahwasanya apa itu gerhana bulan, yaitu posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis karena keadaan tentu yang segaris sehingga bayangan bulan terhalangi oleh bumi. Nah, ini. Nah, kita memasuki pengertian ya. Pengertian sholat gerhana. Sholat gerhana atau kita sebut dengan dua gerhana. Kenapa kok dua gerhana? Karena yang pertama adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Maka bisa disebut dengan kusufain, yakni sholat yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari dan bulan. Lah, di bawahnya di sini disebutkan ada dua kan tadi. Kalau ada gerhana bulan dan ada gerhana matahari. Kalau gerhana bulan itu penyebutannya adalah khusuful qamari. Nah, pakai kho ini, pakai kho ya. Kalau matahari itu menggunakan kusufu atau kusufus samsi. Kita next lanjut setelah pengertian yaitu hukumnya. Ya, ini hukumnya. Hukumnya sholat gerhana adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya adalah sunnah yang ditekankan. Lah, dalilnya bagaimana Pak? Ya, ini ada dalil yang mendasari atau dasar kita melaksanakan sholat gerhana. Ya, saya bacakan sih dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani limautin ahadin wala lihayatihi fa idza raaitum dzalik fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Ya, yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Jika kalian melihat hal tersebut, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Dari hadis ini kita bisa menjadi gambaran kepada kita kalau terjadi gerhana, kata Rasulullah adalah berdoa, bertakbir, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Ya, ini ada ketentuan-ketentuannya dalam sholat gerhana ini. Ya. Yang pertama, ketentuannya adalah waktu sholat gerhana dilaksanakan saat gerhana berlangsung. Yang kedua, ketentuannya adalah disunahkan sholat gerhana
dikerjakan secara berjamaah. Kemudian ketentuan yang ketiga, ini yang berbeda dari sholat-sholat yang lainnya, dilakukan sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat melakukan 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Dan yang keempat, kemudian disunahkan bacaan surat Al-Fatihah dikeraskan pada saat salat gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, kemudian yang kelima, ini juga bacaan ayat atau surah setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Ini kemudian yang terakhir adalah selesai sholat gerhana dilanjutkan dengan khutbah. Dari ketentuan ini sudah paham semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, kita masuk di tata cara pelaksanaannya ini. Yang pertama, ya, niat. Setelah niat apa? Takbiratul ihram, yaitu mengangkat Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, yaitu membaca doa iftitah. Nah, setelah membaca doa iftitah, yaitu apa? Membaca surat Al-Fatihah, diteruskan membaca surah yang panjang. Dilanjutkan dengan ruku. Ruku dengan memanjangkan rukuknya. Setelah ruku itu, ya, iktidal, bangkit dari rukuk, dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah dan surah yang panjang. Kemudian, kemudian setelah iktidal tadi membaca surat Al-Fatihah, kita ruku yang kedua. Ada rakaat pertama, ya. Lebih pendek dari rakaat pertama ini. Dan yang kedelapan iktidal, ya. Iktidal kedua pada rakaat pertama. Nah, setelah iktidal kita langsung sujud. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud yang kedua dan yang ke-12 bangkit dari sujud, mengerjakan dari sujud, mengerjakan rakaat yang kedua dan tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Yang terakhir materi ini adalah hikmah sholat gerhana. Yang pertama adalah sesuai dengan hadis yang tadi dikatakan bahwasanya ayatillah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Dan yang kedua hikmahnya adalah terjadinya gerhana itu untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah. Adanya gerhana agar kita itu lebih dekat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bersegeralah mengerjakan amal baik. Dan yang terakhir, agar lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya kembali loh ini. Ya. Apa hukum mengerjakan sholat gerhana, Mas Ulin? Kenapa? Iya, sunnah mu'akkad. Pertanyaan yang kedua, Mas Zainal. Apa pengertian dari sholat gerhana? Nah, ini simpel nih. Sholat yang dilakukan ketika terjadi gerhana baik bulan maupun matahari. Wah, betul sekali, Masya Allah. Pertanyaan yang terakhir, Mas Andi ini. Sesuai hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim tadi, ya, ketika kita melihat gerhana, ya, apa yang harus kita lakukan, Mas Andi? Ya. Sholat lah, Pak. Oh, sholat. Alhamdulillah. Baik, saya kira dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah menggambarkan pada saya bahwasanya anak-anak sudah paham, nggih? Oke, baik. Untuk kesimpulannya, bahwasanya ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, hendaklah kita berbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan bentuk ketaatan lainnya. Untuk pertemuan yang akan datang, setelah saya tadi menjelaskan ketentuan dan tata cara pelaksanaannya, harapannya pertemuan yang akan datang, anak-anak bisa mempraktekkan satu persatu bagaimana sholat gerhana itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Oke.
Kita bertemu di minggu yang akan datang. Tetap semangat. Cukup sekian dari saya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.